Ketahanan pangan, antara keseriusan negara dan realitas petani kecil. Ketahanan pangan bukan sekadar istilah teknokratis dalam dokumen negara. Ia adalah soal hidup dan mati sebuah bangsa. Soal apakah rakyat bisa makan dengan layak, apakah petani bisa hidup dari tanahnya sendiri, dan apakah negara benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu ketahanan pangan ditempatkan sebagai agenda strategis nasional, bukan pelengkap. Ini bukan tanpa alasan. Sejarah dunia menunjukkan, bangsa yang rapuh pangannya, akan rapuh pula kedaulatannya. Krisis pangan global, perang, perubahan iklim, dan ketergantungan impor telah menjadi peringatan keras bagi banyak negara, dan Indonesia tidak boleh lengah. Karena itulah, Prabowo tidak memilih sosok kompromis untuk memimpin sektor pertanian. Ia menunjuk Andi Amran Sulaiman, menteri yang dikenal tegas, keras bekerja, dan memiliki rekam jejak panjang dalam sektor pangan dan pertanian. Pesannya jelas, pertanian tidak boleh dikelola dengan setengah hati. Keseriusan negara, dari istana hingga sawah. Keseriusan pemerintah terlihat dari arah kebijakan yang lugas. Indonesia harus berdaulat pangan, bukan sekadar swasembada semu yang rapuh oleh impor dadakan. Program-program besar digenjot. 1. Perluasan dan optimalisasi lahan pertanian. 2. Rehabilitasi irigasi dan infrastruktur desa. 3. Penguatan cadangan beras pemerintah. 4. Penertiban mafia pangan. 5. Pengendalian impor yang merugikan petani lokal. Menteri Pertanian Amran Sulaiman berkali-kali menegaskan bahwa pertanian bukan sektor biasa. Ia adalah fondasi ekonomi rakyat. Dalam banyak kesempatan, ia turun langsung ke lapangan, menegur pejabat, membongkar gudang, bahkan memecat aparat yang bermain-main dengan pupuk dan distribusi. Pesannya tegas, tidak ada toleransi bagi yang mengkhianati petani. Secara politik dan administratif, ini adalah sinyal kuat. Negara hadir, negara serius, rencana besar, negara kuat lewat pangan. Dalam kerangka besar pemerintahan Prabowo, ketahanan pangan diposisikan sebagai strategik defense non-militer. Jika energi dan pangan dikuasai bangsa sendiri, maka tekanan global bisa ditekan. Rencana ke depan tidak kecil. Modernisasi pertanian dengan mekanisasi, digitalisasi distribusi dan data pangan, hilirisasi hasil pertanian agar nilai tambah dinikmati petani, pembangunan lumbung pangan nasional, keterlibatan BUMN dan koperasi petani. Di atas kertas, ini adalah peta jalan yang kuat dan rasional. Bahkan banyak pihak mengakui, belum pernah pertanian mendapat atensi politik sebesar ini. Namun, persoalan bangsa ini tidak pernah berhenti di perencanaan. Tantangan nyata, ketika kebijakan turun ke bawah. Masalah sesungguhnya muncul ketika kebijakan besar itu turun ke sawah-sawah kecil milik petani gurem. Di lapangan, realitasnya jauh lebih kompleks. Petani kecil, yang menguasai mayoritas produksi pangan nasional, masih berhadapan dengan masalah klasik. Pupuk mahal dan sering langka. Harga panen ditekan tengkulak, biaya produksi naik, tapi harga jual stagnan. Akses modal terbatas. Risiko gagal panen ditanggung sendiri. Banyak petani mendengar pidato ketahanan pangan, tapi ketika panen tiba, mereka tetap menjual gabah dengan harga rendah. Negara hadir dalam slogan, tetapi pasar masih dikuasai pemain lama. Inilah jurang yang harus diakui dengan jujur. Keseriusan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan petani kecil. Tengkulak dan rantai distribusi, musuh yang tak terlihat. Salah satu persoalan paling krusial adalah rantai distribusi hasil pertanian. Di banyak daerah, petani tidak menjual ke negara, tidak ke koperasi, tapi ke tengkulak. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka tidak punya pilihan. Petani butuh uang cepat, tengkulak datang sebelum panen, memberi modal, pupuk, bahkan pinjaman. Konsumsi, saat panen, harga sudah ditentukan, dan petani tidak bisa menolak. Negara seringkali datang terlambat. Inilah tantangan terbesar bagi pemerintah Prabowo Amran. Bukan hanya produksi, tapi keadilan pasar, cuaca, iklim, dan risiko yang tak ditanggung negara. Perubahan iklim membuat pertanian semakin berisiko. Musim tanam bergeser, hujan tidak menentu, hama makin sulit dikendalikan. Jika panen gagal, siapa yang menanggung? Jawabannya hampir selalu sama, petani sendiri. Asuransi pertanian belum merata, pendampingan sering tidak konsisten. Banyak petani akhirnya pasrah dan mengurangi luas tanam. Padahal, ketahanan pangan tidak bisa dibangun di atas keputusasaan petani.
Apa yang dipertaruhkan ke depan? Jika tantangan-tantangan ini tidak dijawab dengan serius, maka ada risiko besar. Petani muda enggan bertani, alih fungsi lahan terus terjadi. Produksi stagnan meski anggaran besar. Ketergantungan impor kembali meningkat. Namun sebaliknya, jika pemerintahan Prabowo mampu menyambungkan kebijakan pusat dengan realitas petani kecil, maka ini bisa menjadi titik balik sejarah pertanian Indonesia. Penutup, ujian sesungguhnya. Keseriusan Presiden Prabowo dan Menteri Amran Sulaiman tidak diragukan. Niat politiknya jelas, arah kebijakannya tegas. Tetapi ujian sesungguhnya bukan di podium, bukan di rapat kabinet, melainkan di sawah-sawah kecil, di ladang jagung, di desa-desa yang jauh dari kamera. Ketahanan pangan bukan hanya soal stok nasional, tapi soal martabat petani. Jika petani sejahtera, pangan akan kuat. Jika petani terus terhimpit, maka ketahanan pangan hanyalah jargon. Dan di sanalah, masa depan bangsa ini dipertaruhkan.